Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap semangat, kurangi sambat, serta sukses semua buat kalian. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat secara bersama-sama, secara kasat mata dan secara mata batin teman-teman ya, Bitcoin masih di area-area itu aja ya, pergelutannya masih di area 25.000 something sampai di area 26.000 something ya, belum ada pergerakan yang terlalu signifikan juga. Dan kalau kita lihat bersama, di sini hampir merata overall ya, mengalami penurunan meskipun ada satu dua aset yang mencoba sedikit demi sedikit recover gitu teman-teman. Dan untuk Shiba sendiri di sini juga turun 0,78%, cuman dalam 1 jam terakhir ya, presentasi ada kenaikan 0,08% dan dia saat ini berada di presentasi rank 16 teman-teman. Oke ya. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi dari Aurelien Ohayon ya teman-teman, yang dimana dia menggambarkan siklus bull run. Oke, dimana kalau kita lihat teman-teman ya, dalam gambar ini ada triple bottom sudah terbentuk ya, triple bottom nih bisa kalian lihat di bawah ini ya. Kalau kita lihat dari seperti garis AO nya ya kan, terus ada RSI nya dan seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini siklus bull run ya, setelah dia menyentuh titik jenuhnya, maka di sini dia akan ada yang namanya pembalikan harga. Yang pertama, bull run pertama dia menyentuh titik jenuh, habis itu dia naik tinggi. Yang kedua sama ya, dia menyentuh titik jenuh, habis itu naik membentuk ATH-nya kembali. Dan kali ini sudah menyentuh titik jenuhnya, akankah dia ada pergerakan impulsif untuk naik seperti siklus sebelumnya? Semoga saja seperti itu teman-teman ya, mantap jiwa. Nah, jadi di sini ada updatean from Satoshi Kusama ya. Ini di-up oleh si Lucy Summer of Shibarium, teman-teman. Dimana di sini ada 4 poin yang sangat menarik, yang dimana ini dari Satoshi Kusama, teman-teman, tidak menutup kemungkinan hal inilah yang akan membawa presentasi harga Shiba bisa naik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke teman-teman, jadi poin pertama ya, poin pertama dari Satoshi Kusama ini adalah Webull is complete, call will announce that and the Walter token shortnya. Jadi poin pertama ini intinya gini teman-teman ya, Webull selesai, call ya, call akan segera mengumumkannya, dan token lainnya 2 kontrak. Oke ya, token short. Nah, jadi terus di sini teman-teman ya, kalau kita lihat poin kedua ya, yaitu kontrak terverifikasi teman-teman. Jadi verified contract done, but as you can see we wait for new explore. Oke, jadi bahasa Inggris saya hancur ya. Intinya gini teman-teman ya. Poin kedua ini kontrak terverifikasi ya selesai, tetapi seperti yang Anda lihat gitu teman-teman ya, kami menunggu penjelajahan baru. Poin ketiga yaitu we will release Shiba Swap because this in just about ya. Jadi poin ketiga ini intinya kami tidak merilis Shiba Swap ya. Kenapa tidak dirilis Shiba Swap ya, kan tidak merilis di Shiba Swap gitu teman-teman. Oke, jadi karena ini bukan hanya tentang malu dan tim gitu ya, bukan tentang tim yang malu dan sebagainya lah, intinya seperti itu. Jadi di sini ini tentang ratusan proyek ya, ini yang sangat menarik ya, ini tentang ratusan proyek yang dimana proyek nyata telah menghabiskan waktu per bulan-bulan untuk menunggu Shibarium. Maka dari itu jadi jangan berharap ya teman-teman Shiba Swap langsung berikan ruang untuk token dan proyek lain. Jadi di sini ya, kita tidak boleh mengharapkan Shiba Swap ini teman-teman launching dalam Webull-nya dalam jangka waktu dekat ya, seperti itu intinya. Jadi menurut Satoshi Kusama ya, di mana ada ratusan proyek yang sudah menunggu berbulan-bulan untuk membangun Shibarium, yang dimana di sini
Sitoshi Kusama ini ingin memberikan ruang terhadap proyek-proyek tersebut masuk terlebih dahulu lah ya untuk perkembangan ekosistem Shibarium. Intinya mengasih peluang atau ruang bagi ratusan proyek tersebut gitu teman-teman, mantap ya. Poin keempat adalah now that those things are complete. Nah, apa ini ya? Sekarang semuanya ya sudah selesai ya. Pembatalan kontrak adalah langkah berikutnya serta peningkatan node validator itu sebuah proses. Oke, yang sangat menarik adalah di mana Sitoshi Kusama memberikan ruang terbuka, yang memberikan ruang gerak untuk ratusan proyek yang sudah menunggu berbulan-bulan untuk membangun Shibarium. Nah, ini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini teman-teman mungkin akan ada ratusan proyek yang siap masuk. Nah, jadi Wibon ini teman-teman, Wibon ini nanti informasi dari Sitoshi Kusama ya, dia mungkin akan dibuat oleh DEX atau swap lain gitu teman-teman. Intinya nanti Shiba Swap ini akan menyusul. Intinya proyek-proyek yang ada ini, ratusan proyek ini biar bisa mengembangkan dulu, biar bisa ada ruang gerak dulu baru Shiba Swap masuk gitu intinya. Mantap jiwa ya, win-win solution ini namanya. Dan selain itu teman-teman, tim Shiba Inu menyoroti 12 faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi di proyek Shibarium. Nah, nanti teman-teman ya ketika memang udah banyak token-token, karena tadi disebutkan oleh Sitoshi Kusama ya, intinya ya juga akan ada token-token yang mungkin akan lahir di jaringan Shibarium gitu ya kan. Nah, jadi tim pengembang ya ini menyoroti 12 faktor yang dimana ini perlu kalian perhatikan, dan memang ini yang harus kalian lakukan terhadap proyek Shibarium. Sebenarnya bukan hanya di proyek Shibarium, melainkan di semua proyek ya. 12 faktor ini harus kalian amati gitu teman-teman. Jadi kita langsung saja ke poin-poinnya teman-teman ya. Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi di proyek Shibarium. Oke, poin-poin penting tersebut meliputi: yang pertama adalah penelitian, pahami maksud dan tujuan proyek dengan mempelajari white papernya. Nah, ini sebenarnya gini ya, kita ketika mau berinvestasi di semua proyek ya, entah di Shibarium, entah di Ethereum, entah di Binance Smart Chain dan sebagainya ya, dari chain-chain lain, ini sangat penting kita untuk memahami white papernya ya. Yang kedua, tim, periksa pengalaman dan rekam jejak tim dalam industri kripto, termasuk reputasi dan sejajar blockchain mereka gitu ya teman-teman. Kalau timnya anonim, gimana Bang? Kalau timnya anonim kita tinggal melihat kinerjanya ya. Kayak dari Shiba Inu ini ya, Shiba Inu ini kalau kita lihat dia kan anonim, kita nggak ada yang tahu nih mana ya, mana Satoshi kayak apa ya, terus Ryoshi seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita melihat kinerjanya, oh ternyata dia masuk di pembayaran, oke, sosial media aktif, proyeknya diluncurkan semua, dikerjakan semua gitu ya. Intinya kita pantau itu juga. Nah, poin ketiga adalah teknologi ya, evaluasi teknologi proyek untuk skabilitas dan keamanan. Yang keempat, kasus penggunaan. Tentunya bagaimanapun proyek memberikan kontribusi nilai pada ekosistem Shiba ya. Jadi kasus penggunaan, gunanya untuk apa gitu ya kan. Yang penting, yang bukan yang penting ya, ya intinya kegunaan aset-aset tersebut adalah ya, intinya seperti itu. Kalau nggak ada ya perlu kita pertanyakan juga. Nah, transparansi. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya, memastikan proyek transparansi mengenai kemajuan dan potensi resiko. Kemitraan, poin ketujuh, yaitu kolaborasi positif dengan proyek lain dapat menunjukkan kredibilitas ya. Semisal aset-aset lain ya teman-teman, token-token lain ya, kemitraan-kemitraan saling terjalin ya, partnership terjalin, ini akan meningkatkan kredibilitas token tersebut atau koin tersebut. Nah, poin ke-8 adalah tokenomiknya. Kita juga harus memahami tokenomik, memahami bagaimana token proyek berfungsi dalam ekosistemnya. Poin ke-9 adalah peta jalan. Nah, dengan peta jalan kita bisa melihat step by step yang akan dilakukan oleh aset tersebut gitu teman-teman. Karena di situ setiap kuartal itu ada penyelesaian. Ini yang akan kita capai di kuartal pertama ya. Masuk kuartal kedua ini yang akan kita kerjakan gitu ya. Poin ke-10 adalah keamanan. Konfirmasi bahwa proyek telah menjalani audit keamanan untuk kontrak pintar. Yes ya. Sebenarnya kalau dari segi audit banyak ya, banyak audit, bukan hanya dari audit Certik aja, tapi banyak platform audit lainnya ya. Semisal gini teman-teman, kita bisa ambil pelajaran juga lah ya.
Token aset yang sudah teraudit certik, karena kita pacuannya pasti mayoritas pemain kripto adalah audit certik. Padahal kalau kita lihat teman-teman, banyak platform audit lainnya, tapi memang certik ini sudah mendapatkan nama yang cukup besar, makanya terpacu dengan audit certik. Sebenarnya kalau audit certik itu nggak bisa menjamin keamanan aset, karena banyak juga aset yang sudah teraudit certik tiba-tiba rug pull, tiba-tiba scam, itu juga ada ya. Yang ke-11 adalah resiko, pertimbangan faktor-faktor seperti volatilitas pasar, kekhawatiran peraturan, dan potensi kendala. Nah, ini yang perlu kita pahami juga, resiko di cryptocurrency. Rata-rata orang yang ngamu, orang-orang yang ngeluh dan sebagainya, mereka biasanya cenderung memikirkan untungnya saja tanpa melihat resiko yang akan terjadi. Poin ke-12 yaitu uji tuntas. Luangkan waktu untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apapun. Ya, intinya do your own research. Oke. Nah, mungkin ini sedikit informasi yang saya sampaikan. Next, kalau ada updatean akan segera saya sampaikan, dan salam cuan.